hari ini adalah sekarang bagian kita, bagaimana cara kita untuk meraih, untuk menggapai visi itu dalam setiap kehidupan kita. Karena setiap kita juga dipanggil bukan untuk hidup seenaknya, enggak. Tapi kita hidup di dunia ini, tapi kita hidup bagi orang lain, itu ada tujuannya, ada visinya, yaitu untuk apa? Untuk, oke, salah satu tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, tapi setiap kita juga dipanggil untuk bisa jadi berkat, untuk bisa jadi terang bagi dunia ini. Benar ya? Nah, hari ini kita akan bahas tentang catching God's vision. Bisa di next, kita baca dulu ayatnya di dalam Yosua 3, kalau nggak salah. Yosua 3 ayat yang kelima sampai yang keenam. Aku nanti minta tolong Mik ya, baca ayat 6-nya. Aku baca dulu ayat 5. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Mik, tolong di ayat 6. Jadi ayat 6 demikian firman Tuhan. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Demikian firman Tuhan. Oke, puji nama Tuhan, terima kasih ya. Jadi sekarang pertanyaannya itu bisa nggak apa-apa di next nggak apa-apa. Bagaimana cara kita meraih visi Tuhan? Karena ya tadi kita udah baca ya bahwa coba kita kembali lagi ke ayat yang pertama bisa di next ayat yang kelima Yosua 3 ayat kelima di sini saya tertarik dikatakan demikian berkatalah Yosua kepada bangsa itu kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan di next lagi itu yang di kuning ini berbeda. Oke. Nah, jadi tadi di situ dikatakan sebab besok Tuhan akan. Saya mau bilang di sini hari esok kita nggak tahu kapan. Yang pasti Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Kalau hari ini kita mungkin lagi sakit, lagi ada penyakit, besok Tuhan akan menyembuhkan kita. Kalau kita lagi dalam masalah, besok Tuhan akan memulihkan hidup kita. Sebab besok Tuhan akan apa? Tergantung. Kalau kita lagi sakit, Tuhan akan menyembuhkan kita. Kalau kita mungkin lagi dalam masalah, pergumulan, dalam kesulitan, besok Tuhan akan apa? Memulihkan hidup kita. Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di mana di antara kita, di antara kamu. Tapi sebelumnya adalah kalimat sebelumnya apa? Kuduskanlah di dirimu. Di sini yang saya catat pertama adalah bagaimana cara kita meraih visi Tuhan, bagaimana cara kita meraih janji Tuhan, bagaimana cara kita meraih jawaban doa Tuhan adalah dengan menjaga hidup. Bisa di next. Ya, kembali lagi mungkin kayak sebelumnya di slide sebelumnya. Ya, jadi di sini makasih. Eh, Bangsa Israel pada saat itu sebelum dia menyeberangi Sungai Yordan, firman Tuhan katakan apa? Kuduskanlah dirimu. Saya nggak tahu apa harapan kita di tahun 2025. Saya nggak tahu apa harapan kamu. Saya nggak tahu apa harapan anak-anak Tuhan semua ya yang menyaksikan ini. Saya nggak tahu apa harapan kalian di tahun 2025. Saya nggak tahu apa visi Tuhan atas hidup kalian. Tapi yang saya tahu adalah ketika Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, bagian kita sebagai orang percaya adalah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita. Katakan amin. Hari esok bagiannya Tuhan, bagian kita jaga hidup. Bagian kita adalah berusaha. Bagian kita adalah melakukan apapun yang kita bisa usahakan lakukan. Kalau kita mungkin saat ini lagi ada persoalan, pergumulan, bagian Tuhan adalah memberikan jawaban bagi setiap kehidupan kita. Bagian kita apa? Berserah, melakukan yang terbaik. Do your best and God do the rest. Gitu. Jadi ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, menjaga hidup kita, karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan untuk melaksanakan misinya, bahkan kita dipanggil Tuhan untuk melakukan untuk pelayanan, kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita untuk melakukan hal tersebut. Bahkan kita nggak tahu kapan Tuhan melakukan perbuatan ajaib bagi setiap kehidupan kita. Tapi bagian kita cuma satu, jaga hidup.
Agar apa? Agar ketika Tuhan mendatangkan berkatnya, agar ketika Tuhan mencurahkan visinya dalam hidup kita, kita siap. Agar ketika Tuhan memberkati kita, kita siap. Agar ketika Tuhan memberkati kita, kita siap artinya apa? Kita nggak sombong. Banyak orang ketika diberkati, dia nggak siap. Akhirnya apa? Jatuh dalam dosa kesombongan, tinggi hati. Oleh karena itu apa? Persiapkan dirimu. Makanya Tuhan memper, sebelum Tuhan memberkati kita, sebelum Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib kepada bangsa Israel pada ayat tersebut, kita bisa melihat bahwa firman Tuhan kepada bangsa itu apa? Kuduskanlah dirimu. Jauh sebelum Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, perintahnya apa? Kuduskan dirimu, jaga hatimu, jaga hidupmu. Itu. Bagian Tuhan adalah untuk memberkati kita, untuk memelihara hidup kita, bahkan untuk menyelamatkan hidup kita. Bagian kita jaga hidup, jaga hati. Saya mau bilang gini loh, ada salah satu ayat Amsal 4 ayat 23, saya nggak masukkan di situ. Amsal berapa itu ya? Amsal jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23 itu benar. Dikatakan demikian, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Alkitab nggak mengatakan jagalah hati orang lain. Alkitab katakan apa? Jagalah hatimu. Saya mau bilang sekeras apapun usahamu untuk menjaga hati orang lain nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Bagian kita jaga hati, bagian kita jaga hidup. Bagian kita dalam menjaga hidup kita, bagian kita dalam menjaga hati kita. Yang masih single, yang masih atau mungkin yang udah couple ya kan, yang udah dating, udah pacaran, saya mau bilang gini, seberapa keras pun usaha kita untuk menjaga pasangan kita untuk tidak selingkuh, kalau kenyataannya dia nggak bisa menjaga hatinya, ya ya udah, dia akan bermain di belakangmu. Apakah kita bisa mengontrol hatinya? Kan enggak. Atau mungkin orang-orang di sekitar kita, teman kita, sahabat kita udah menjaga hati kita berusaha menjaga hati agar dia baik sama kita. Pada kenyataannya apa akhirnya? Mereka bisa meninggalkan kita. Bagian kita bisanya apa? Jaga hati. Kita nggak bisa kontrol orang lain, kita nggak bisa kendalikan orang lain, kita nggak bisa kontrol hal-hal yang dari luar. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hidup kita, penting untuk menjaga kekudusan kita, penting untuk menjaga hati kita. Karena apa? Kita nggak tahu kapan Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, kita nggak tahu kapan Tuhan menyatakan visinya bagi setiap kita. Oleh karena itu kita persiapkan hidup kita persiapkan diri kita agar kita layak untuk mendapatkan berkat Tuhan, agar kita bisa layak untuk menerima visi dari Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, poin berikutnya bisa di next. Ya, next lagi. Ini tadi udah jaga hidup. Ya, kita baca ayat yang ke-6, Yosua 3 ayat yang ke-6. Mungkin bisa tolong salah satu orang mungkin baca. Hmm, Oke, aku ya, Kak. boleh. Oke, Yosua 3 ayat 6. Dan kepada para ibu itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Oke, di sini dikatakan apa? Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu, maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Oke, nah pertanyaan saya sederhana. Bisa nggak bangsa Israel mendahului tabut perjanjian? Bisa-bisa aja menyeberang. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah bangsa Israel mendahului para imam atau tidak? Kenyataannya tidak. Karena apa? Di sana dikatakan, maka mereka mengangkat tabut itu, tabut perjanjian dan apa? Berjalan di depan bangsa itu. Artinya tabut perjanjian yang diangkat oleh imam ada di mana? Di depan bangsa itu. Yang kedua yang saya catat di sini bagaimana cara kita meraih visi Tuhan, bagaimana cara kita menggapai visi Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah utamakan Tuhan dalam segala hal. Put God first. Saya mau bilang, seberapa besar pun usaha kita untuk
meraih mimpi kita kalau tanpa Tuhan akan sia-sia. Serius. Kita mau berusaha sekeras apapun usaha kita, seberapa banyak pun usaha kita yang kita keluarkan kalau tanpa Tuhan sia-sia. Kak, tapi aku berhasil, Kak, tapi aku dapat yang terbaik. Tapi kok orang-orang di luar sana kelihatannya di luar Yesus mereka bisa berjaya. Saya mau bilang, keselamatan sesungguhnya, kemenangan yang sesungguhnya adalah bukan yang di dunia ini, tapi nanti. Oke, ketika mereka bisa punya kemenangan, punya keberhasilan di dunia, tapi ketika satu saat nanti kita dipanggil, pertanyaannya, mereka selamat atau tidak? Gitu. Karena Alkitab jelas ya katakan ya, barang siapa tidak percaya kepada anak, dia akan menerima hukuman kekal. Yohanes 3:36. Teman-teman mungkin nanti bisa buka. Oleh karenanya apa? Ketika kita bisa mengutamakan Tuhan dalam segala hal, mungkin saat ini kita insecure gitu ya kan. Aduh apa sih yang kupunya? Aku hanya anak muda yang nggak punya apa-apa. Bahkan kalau IPK mungkin dibanding orang-orang di sekitarku, dibanding orang-orang yang ada di sekelilingku, teman-temanku, IPK aku ancur. Teman-temanku masuk di perguruan tinggi negeri, tapi kenyataannya aku di perguruan tinggi swasta. Teman-temanku udah wah, udah hebat, tapi kenyataannya diriku masih kayak gini aja. Mungkin sebagian dari kita ada yang kayak gitu. Kelihatannya kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Hei, sadar, yang ada di dalam setiap kita, yang ada di dalam dirimu, Yesus lebih besar dari apapun yang kita hadapi di dunia ini. Oleh karena itu bermimpilah yang besar, karena Tuhanmu, Tuhan yang besar. Big God, maka kita bisa punya big dream sih ya. Ketika kita punya mimpi yang besar, karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Oleh karena itu, utamakan Tuhan dalam segala hal. Dalam perencanaan hidup kita, dalam apapun itu kita utamakan Tuhan. Karena percayalah tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita nggak akan bisa sampai di tahun 2025 ini. Kita mungkin udah melewati tahun 2024 kemarin dengan banyak pergumulan, dengan banyak persoalan, tapi kita kenyataannya kita berhasil melangkah di tahun yang baru ini, kita berhasil melangkah di tahun 2025 bukan karena kekuatan kita, tapi karena kebaikan Tuhan, tapi karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, tapi karena Tuhan baik. Kalau kita lihat ke belakang, rasa-rasanya kita mungkin nggak bisa, rasa-rasanya mungkin mustahil kita bisa ada sampai tahun ini. Benar ya? Mungkin ada sebagian kita punya masalah, punya pergumulan. Saya nggak tahu apa pergumulan teman-teman semua. Tapi kenyataannya ketika kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal, Tuhan akan berikan yang terbaik. Tuhan akan tunjukkan kasih setianya. Saya suka salah satu lagu, mungkin teman-teman tahu ya. Tak bisa susah, rohku hidupku tak bisa ku cemas, dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai. Jadi
kita nggak perlu takut lagi karena kita punya Tuhan yang besar. Oleh karena itu utamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Beberapa hari lalu di awal Januari saya sempat ya ini satu kesaksian. Saya cari-cari scroll di LinkedIn, di Glints dan di beberapa platform untuk job seeker untuk ya cari kerja. Saya cari dengan kekuatan sendiri. Saya berusaha gitu. Semuanya akhirnya apa? Nihil. Tidak ada yang ketemu karena Desember kemarin saya juga baru resign dari salah satu tempat sebelumnya. Sebelumnya saya bagian digital strategy manager. Lalu resign di Desember kemarin dan sempat berpikir bahwa ya udah Januari ini saya bilang ke salah satu tim saya untuk rencananya saya apply hari ini di salah satu coffee shop untuk sebagai runner or waitress. Bisa dibayangin ya dari digital strategy manager. Lalu di tahun 2025 saya rencana untuk menjadi waitress atau pelayan gitu ya di coffee shop. Saya bilang gini, ya it's okay gitu. Mau di atas mau di bawah, lakukan yang terbaik. Rencana saya hari ini apply, tapi Tuhan baik. Saya nggak jadi apply. Tadi pagi sebelum saya pelayanan, jadi siang tadi saya ada pelayanan di salah satu sekolah di daerah Jakarta. Saya pelayanan bareng partner saya dan well paginya sebelum saya pelayanan saya di chat via WhatsApp oleh rekan saya, Thomas, kirim CV sekarang. Ini ada panggilan kerja Senin sampai Jumat jam 5 sampai sorry jam 8 sampai jam 5 sore di daerah Jakarta Barat. Mungkin kalau teman-teman tahu Insight Unlimited di bawah atau punyanya Ko Sidney Mohede dan ya puji Tuhan gitu saya tadi siang udah kirim CV ke sana juga dan ya Tuhan baik karena sebelumnya juga saya di bagian digital strategy manager di salah satu organisasi rohani, program rohani juga tentunya. Ketika rencana saya yang tadinya hanya sebatas waitress, ternyata Tuhan gantikan untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Percayalah ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ketika kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan gak pernah berhutang, Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya, Tuhan selalu ada bagi setiap kita, dan janji Tuhan itu selalu nyata. Mujizat Tuhan masih nyata, mujizat Tuhan masih terjadi bagi setiap kita. Makanya ada salah satu lagu menyatakan apa? Ku percaya kau Tuhan ya tak pernah gagal menepati janjimu. Karena Tuhan kita nggak pernah gagal. Karena beberapa hari ini, sejak tahun lalu sebenarnya dari Desember bahkan Januari, saya malam-malam saya saat teduh bareng salah satu orang namanya yang salah partner saat teduh saya. Setiap malam gitu kita sharing lewat telepon dan puji Tuhan dia selalu support juga. One time saya bilang ke dia, Mel, aku resign, aku berhenti di sini. Dia, yang saya ingat dia bilang kayak gini, nggak apa-apa, it's okay, berdoa sama Tuhan, berusaha, dan kita waktu itu berdua sama-sama tetap doa untuk biar saya dapat job yang baru. Dan tadi pagi gitu Tuhan baik, Tuhan kasih. Karena apa semua karena Tuhan. Tuhan nggak pernah
Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar untuk terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Yang terakhir bisa di next. Yang kedua kita belajar untuk mengutamakan Tuhan. Bisa di next ayat yang terakhir. Kita buka di Matius 21 ayat yang kedua-dua. Ayat yang terakhir di malam hari ini. Saya akan bacakan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya nggak tahu apa yang kita doakan, apa yang teman-teman doakan selama ini. Saya nggak tahu apa yang menjadi pokok doa teman-teman selama ini. Tapi yang saya tahu, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Dia Allah yang selalu setia di hidup kita. Sekalipun terkadang kita nggak setia, sekalipun terkadang kita lalai untuk beribadah sama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sekalipun terkadang kita gagal untuk mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah gagal untuk mengasihi setiap kita. Amin. Oleh karena itu, hari ini kita belajar. Ketika Tuhan sudah memberikan visinya bagi setiap kita, cara kita meraihnya sederhana. Yang pertama adalah jaga hidup kita. Penting untuk menjaga hidup. Agar apa? Ketika Tuhan memberkati kita, kita nggak sombong. Agar apa? Agar ketika Tuhan memberkati kita, agar ketika Tuhan memberikan visinya bagi setiap kehidupan kita, kita nggak merendahkan orang lain. Kita tetap punya kerendahan hati dan selalu memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, cara kita untuk meraih visi Tuhan yang pertama adalah jaga hidup, jaga hatimu, jaga kekudusanmu. Di tengah, I really know, struggle-nya anak-anak muda. Saya tahu banget masalahnya, pergumulannya anak-anak muda saat-saat ini. Saya tahu. Untuk jaga hidup suci kudus, untuk jaga hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yuk sama-sama jaga kekudusanmu, jaga hidupmu, agar kita layak untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan, dan untuk menerima visi yang daripada Tuhan. Dan yang kedua, agar kita bisa menerima visi dari Tuhan, menerima janji Tuhan digenapi bagi setiap kehidupan kita, utamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Utamakan Tuhan. Dalam apapun yang kita rencanakan, doa sama Tuhan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Doa sama Tuhan. Ketika kita doa sama Tuhan, mengutamakan Tuhan, percayalah Tuhan akan memberkati hidupmu, Tuhan akan memulihkan hidupmu. Makanya yang terakhir, di sini saya catat adalah bisa di next. Tetap percaya. Kak, sampai kapan kita percaya sama Tuhan? Kak, sampai kapan kita menunggu jawaban doa dari Tuhan? Sampai kapan kita menanti jawaban doa, menanti visi Tuhan? Sampai mata kita melihat apa yang mulut kita doakan. Kita terus percaya, terus berharap pada Tuhan. Sama-sama di malam hari ini, kita mau sembah Tuhan. Sama-sama dimanapun kita berada di malam hari ini, sekalipun kita mungkin terpisah jarak dan waktu, sama-sama kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, sama-sama kita mau mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. We worship you. Oh,
Sama-sama yuk kita mau dengar panggilan Tuhan atas hidup kita. Sama-sama angkat pujian ini dengan segenap hati. Katakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama. Oh, dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Oh, diramelah. Oh, diramelah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, diramelah. Oh, diramelah. Suaramu. Oh, diramelah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, diramelah. Dengar dia panggil nama saya. Oh, dengar dia panggil nama. Dengar dia panggil setiap kita nama saya. Sudah dia panggil nama. Jawab ya, iya, iya. Suaramu katakan, jawab ya, iya, iya. Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya, iya. Iya, jawab ya, iya, iya. Katakan dijawab, dijawab ya, iya, iya. Dijawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Iya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yuk hari ini, di malam hari ini, tutup matamu. Renungkan setiap kebaikan Tuhan atas hidup kita. Renungkan segala kebaikan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dengar panggilan Tuhan. Jawab panggilan Tuhan atas hidup kita. Dengar panggilan Tuhan, dengar visi Tuhan atas hidup. Setiap kita dipanggil untuk menjadi terang. Setiap kita dipanggil untuk menjadi dampak bagi dunia ini. Setiap kita dipanggil untuk menjadi berkat.
Oleh karena itu, di malam hari ini persiapkan hidupmu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Saya nggak tahu apa yang akan Tuhan perbuat dan visi apa yang Tuhan berikan kepada setiap teman-teman. Tapi dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan atas hidup kita. Utamakan Tuhan. Fokus kita bukan kepada berkatnya, tapi kepada sumber berkatnya. Oleh karena itu, di malam hari ini, yuk sama-sama kita sadari, setiap kita memiliki visi tertentu, kita punya panggilan. Oleh karena itu, responi panggilan itu melalui hidup kita, melalui hati kita, dengan mengutamakan Tuhan, dan tetap percaya pada rancangan Tuhan atas hidup kita. Amin. Sama-sama angkat pujian ini kembali. Oh, giralah. Oh, giralah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giralah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Oh, dengar dia panggil nama saya. Sudah dia panggil namamu. Ku jawab iya, iya, iya. Ku jawab iya, 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 iya. Ku jawab iya, Tuhan. Ku jawab iya, Tuhan. Ku jawab iya, iya, iya. Katakan ku jawab iya, Tuhan. Ku jawab iya, Tuhan. Ku jawab iya, Tuhan. Ku jawab iya, iya, iya. Ku jawab iya, Tuhan. Ku jawab iya, Tuhan. Ku jawab iya, iya, iya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kami percaya kami ada saat ini untuk menggenapi setiap panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya setiap kami dipilih untuk jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar Tuhan untuk kami bisa terus dengar-dengaran akan panggilan Tuhan. Kami terus dengar-dengaran akan visi yang Tuhan berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang indah di malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di malam hari ini kami boleh ada dimanapun kami berada saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan mulai dari pagi hingga malam hari ini. Kami boleh melihat segala karya Tuhan yang mulia dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu, untuk hadiratmu yang kudus di malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk juga kebenaran firman yang telah kami dengar di malam hari ini. Berkati agar setiap kebenaran firman yang telah kami dengar tidak kembali dengan sia-sia, namun tertanam di dalam setiap hati kami, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar juga kami akan melanjutkan ibadah kami di malam hari. Tuhan berkati
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.